Shalom, saudara dan saudariku yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa bersama saya, Frater Toshiro Narahawarin. Saudara dan saudariku yang terkasih, pada hari ini, tertanggal 14 September, kita memperingati Pesta Salib Suci. Sebelum saya membagikan renungan, izinkanlah saya untuk sampaikan terlebih dahulu sejarah singkat dari Pesta Salib Suci. Menurut cerita yang secara tradisional diwariskan dari generasi ke generasi, bahkan selalu diajarkan dalam pelajaran sejarah gereja bagi yang mempelajarinya. Pada tahun 326, tersebar luas bahwa ditemukannya salib suci oleh ibu dari Kaisar Konstantinus, yaitu Santa Helena pada saat sedang berziarah ke Yerusalem. Di lokasi penemuan itu berdirilah gereja Makam Kudus atas perintah dari Santa Helena dan Kaisar Konstantinus, anaknya sendiri. Gereja itu dipersembahkan untuk sebuah temuan salib sejati dan menempatkan temuan kayu salib itu di dalam gereja tersebut. Pada tahun 614, potongan kayu salib itu diambil oleh bangsa Persia dari gereja Makam Kudus. Setelah itu, kayu salib tersebut sempat mengalami kehilangan dari gereja Makam Kudus selama 14 tahun. Kemudian pada tahun 628, Kaisar Bizantium merebut lagi kayu salib tersebut dan dibawa ke Konstantinopel. Dan akhirnya dikembalikanlah kayu salib tersebut ke gereja Makam Kudus. Saudara dan saudariku yang terkasih, Pesta Salib Suci ditempatkan dengan peresmian pemberkatan gereja Makam Kudus pada tahun 335. Tanggal 13 September menjadi konsekrasi adat gereja Makam Kudus. Sementara pada tanggal 14 September barulah kayu salib itu dibawa keluar dan ditaruh di sebuah tempat di sekitarnya untuk dijadikan tempat doa umat beriman yang datang ke tempat itu. Sejak saat itu, tanggal 14 September ditetapkanlah hari peringatan Pesta Salib Suci. Saudara dan saudariku yang terkasih, bacaan Injil yang pada hari ini diperdengarkan kepada kita pada Pesta Salib Suci ini diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 13 sampai dengan 17. Dalam Injil ini, Yohanes memberitakan kepada kita semua bahwa Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, untuk menyelamatkan manusia, Tuhan Yesus masuk ke dalam hidup manusia. Sebagaimana yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaatnya di Filipi, bahwa Yesus Kristus, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan diri, mengambil rupa hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan diri dan taat sampai wafat, bahkan wafat di kayu salib. Saudara-saudariku yang terkasih, perjuangan Tuhan Yesus dalam menyelamatkan manusia itu hingga dirinya mati di atas kayu salib. Salib yang oleh orang Yunani dianggap sebagai suatu kebodohan dan orang Yahudi sebagai sebuah kutukan. Tetapi bagi kita, orang Kristiani, salib adalah tanda keselamatan. Dikatakan demikian karena melalui peristiwa salib atau penyaliban, Tuhan Yesus menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pesan apa yang bisa kita dapatkan dari bacaan Injil pada Pesta Salib Suci ini?
menurut saya pribadi, ada beberapa hal yang bisa kita renungkan bersama. Pertama, kita dipanggil untuk menyelamatkan. Tuhan kita Yesus Kristus, Dia yang kita ikuti, hadir di tengah dunia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Ia hadir seperti manusia dan merendah layaknya seorang hamba. Itu bisa menjadi pengajaran untuk kita bahwa kehadiran kita mesti menjadi tanda keselamatan bagi sesama. Keselamatan itu bisa kita tunjukkan melalui tutur kata dan tingkah laku kita. Kata-kata yang kita sampaikan atau kita ucapkan mestinya kata-kata yang menyejukkan, yang merangkul dan menyapa setiap hati. Jangan sampai tujuan baik kita menjadi kutukan bagi orang lain. Itu hanya karena tutur kata kita yang tidak baik atau tidak berkenan di hati sesama. Selain itu, apa yang kita lakukan mestinya menumbuhkan atau menghidupkan atau paling tidak berkontribusi terhadap lingkungan hidup yang kita diami. Misalnya, jika terjadi konflik di tempat di mana kita tinggal, entahkah itu konflik antar pribadi, antar kelompok, antar etnis, dan lain-lain, kita harus menghadirkan kedamaian dan bukan sebaliknya. Saudara dan saudariku yang terkasih, hal kedua yakni kita dipanggil untuk membebaskan. Dosa merupakan asal dari segala kehancuran hidup. Dosa juga membuat manusia terkungkung dalam lingkaran kehidupan yang mematikan. Dengan dosa, manusia mengalami disorientasi hidup, tercerabut dari keberadaan hidup sebagai makhluk yang bermartabat dan istimewa, serta mematikan kreativitas diri dalam memaknai setiap pengalaman positif. Dengan demikian, berdosa adalah keadaan di mana kita terpenjara dalam krisis besar kehidupan. Saudara-saudariku yang terkasih, kita sekalian bisa saja menjadi orang yang terpenjara dalam keadaan hidup seperti itu. Menyadari keadaan seperti itu, perlulah kita membangun kebiasaan hidup yang saling membebaskan. Bahwa kita semua adalah orang berdosa, tetapi kita dipanggil untuk saling membebaskan. Misalnya, berjuang untuk menyadarkan sesama yang memiliki kebiasaan buruk, agar ia bisa kembali ke jalan yang lebih baik, yakni yang sesuai dengan ajaran Tuhan kita Yesus Kristus. Atau tidak mudah menghakimi sesama hanya karena kesalahan atau tindakan dosa. Tetapi alangkah lebih baik jika kita berjuang bersamanya untuk kembali ke jalan yang benar. Saudara dan saudariku yang terkasih, itu semua bukanlah pekerjaan yang mudah untuk dilakukan. Apalagi jika hati kita membatu atau tidak memiliki rasa belas kasih. Namun, akan dengan mudah kita melaksanakannya jika hati kita penuh dengan cinta kasih. Sebab kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus ke dunia merendahkan diri layaknya seorang hamba, mengalami peristiwa salib hanya karena kasih-Nya kepada kita semua. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus Kristus.